اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan oleh seorang shaimin, seorang yang melaksanakan puasa. Pada kesempatan kita kali ini akan melanjutkan kajian tentang kesunahan orang-orang yang sedang berpuasa, yaitu dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, wa sunna ma'at ta'kid bi Ramadana wa ashruhul akhir akadu iktharu sodaqatin. Sunnah dengan sunnah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, bahkan di tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Wa tausi'atun 'alal 'iyal, dan membahagiakan keluarga, membahagiakan kerabat, membahagiakan para tetangga kita. Alasannya adalah itba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk aqimus sholah yang sekaligus wa'atuz zakah. Aqimus sholah yang sekaligus wa'atuz zakah. Maka dari ayat ini kita bisa memahami di dalamnya ada hablum minallah yang sekaligus hablum minannas. Aqimus sholah adalah hablum minallah, sementara wa'atuz zakah adalah hablum minannas. Sehingga kita diajarkan di dalam agama kita tidak boleh hanya memikirkan kualitas individu saja, tetapi meninggalkan kualitas ibadah sosial kita. Maka di sini kita dituntut untuk berimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Amaliyah-amaliyah individual kita, spiritual individual kita kepada Allah harus baik, tetapi jangan lupa amaliyah sosial juga harus baik. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mulai kehilangan mata pencaharian. Dan sekarang saatnya kita untuk berlomba-lomba kebaikan, fastabiqul khairat, untuk membantu mereka semuanya. Maka mari kita bersama-sama mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang mampu memberikan manfaat, bukan hanya manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga bermanfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah itu baik, tetapi akan lebih baik
kalau sodakoh ini kita berikan kepada orang-orang yang pertama, kerabat harus lebih didahulukan daripada orang yang bukan kerabat. Artinya bahwa kalau kita punya kerabat yang secara ekonomi jauh di bawah kita, maka kita harus melek dengan keadaan yang seperti ini. Sebab seringkali saya melihat ada seorang kakak yang secara ekonomi jauh lebih baik daripada adiknya, dia seakan-akan buta mata, dia seakan-akan tuli, tidak mau melihat adiknya, tidak mau mendengarkan jeritan adiknya, bahkan kadang-kadang tidak mau mengakui adiknya sebagai adik. Ini sungguh penistaan agama. Oleh karena itu agama mengatur siapa orang yang kemudian pantas kita beri sodakoh, siapa orang yang kemudian kita pantas bahagiakan. Jangan orang luar terlebih dahulu, tetapi dahulukan keluarga, dahulukan adik kita, dahulukan kakak kita yang secara ekonomi di bawah kita. Maka jangan sampai kita punya keluarga tetapi dia menjerit, mengemis kepada orang lain sementara kita mampu untuk membantunya. Oleh karena itulah para ulama seperti Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in sangat mendorong kepada kita semuanya, kalau kita memberikan bantuan, lihat dulu keluarga kita ada yang membutuhkan apa tidak. Kalau keluarga kita semua sudah beres, secara ekonomi, secara sosial semua sudah beres, baru kita membantu tetangga kita yang dekat, bukan tetangga yang jauh. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada apa-apa yang repot terlebih dahulu adalah tetangga yang dekat dengan kita. Tidak mungkin yang jauh, yang dekat terlebih dahulu. Maka kemudian kenapa Imamun Syafi'i radhiyallahu an melarang untuk nakluz zakah, memindah zakat dari negaranya? Karena apa? Karena faktor sosial dan faktor empati. Kalau kita mau membantu tetangga kita, maka satu saat ketika kita dalam keadaan susah, mereka akan senang membantu kita. Ini penting untuk kita pahami bersama. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama melek sosial. Mari kita bersama-sama buka kuping kita buka mata kita lebar-lebar, terutama di saat pandemi saat ini. Kita harus mampu untuk mewujudkan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu sesama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة